subscribe ya. Subscribe dulu cepat, nyalain loncengnya. Oke, lanjut. Jadi, apa sih pengertian dari BEP itu? Break Even Point atau BEP adalah titik di mana pendapatan dari penjualan suatu produk atau jasa sama dengan total biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Dalam UMKM sepatu handcraft sendiri, BEP merupakan jumlah penjualan minimum yang harus dicapai agar total pendapatan dari penjualan sepatu sama dengan total biaya produksi dan operasional, sehingga UMKM tersebut tidak menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Pemahaman terhadap BEP memungkinkan owner dari UMKM tersebut untuk mendapat merencanakan strategi yang tepat dalam mengelola biaya dan menentukan harga agar mencapai profitabilitas yang diinginkan. Mengapa BEP itu penting? BEP sangat penting bagi UMKM, terutama pada UMKM sepatu handcraft. Alasannya karena BEP dapat membantu owner untuk menentukan jumlah minimum penjualan yang diperlukan agar usahanya tidak mengalami kerugian. Dengan memahami BEP, owner UMKM tersebut dapat membuat strategi yang tepat terkait dengan harga, produksi, dan pengelolaan biaya agar dapat mencapai atau melebihi titik impas. Nah, hal tersebut dapat membantu menjaga keberlangsungan bisnis dan memberikan landasan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Akan menjelaskan mengenai rumus dalam perhitungan BEP atau Break Even Point. Jadi, rumus umum dalam menghitung Break Even Point atau BEP yaitu berasal dari biaya tetap atau fixed cost yang dibagi dengan hasil pengurangan dari harga jual per unit dengan biaya variabel tiap unit pada produk tersebut. Jadi, dalam UMKM sepatu handcraft tersebut, biasanya yang termasuk dalam biaya tetap atau fixed cost adalah biaya-biaya yang tidak dapat berubah-ubah dan tergantung pada volume produksi, seperti biaya sewa tempat produksi, biaya listrik, biaya gaji karyawan tetap, dan yang lainnya. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang dapat berubah-ubah seiring dengan peningkatan suatu produksi. Yang termasuk dalam biaya variabel yaitu seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan yang lainnya. Dan harga jual per unit adalah harga per unit di mana sepatu itu dijual kepada konsumen. Dengan menggunakan perhitungan BEP ini, diharapkan owner dari UMKM sepatu handcraft tersebut dapat menentukan jumlah minimum penjualan untuk mencapai titik impas penjualan sepatu pada UMKM tersebut. Kita ambil contoh, seorang pemilik UMKM sepatu diketahui memiliki pengeluaran biaya tetap atau fixed cost setiap bulannya sebesar 20 juta. Biaya ini termasuk sewa tempat produksi, listrik, gaji karyawan tetap, dan lain-lain. Dan UMKM ini memiliki biaya variabel yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan lain-lain untuk per unit sepatunya adalah 60.000. Lalu pemilik UMKM sepatu ini menetapkan harga jual per unit sepatunya sebesar 100.000. Dengan menggunakan data tersebut, kita dapat membantu pemilik UMKM sepatu dalam menghitung BEP untuk mengetahui berapa banyak sepatu yang perlu dijual agar UMKM tersebut dapat mencapai titik impas. Untuk perhitungannya seperti ini. Dengan rumus BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit sepatu dikurangi biaya variabel per unit, didapatkan BEP sama dengan 20 juta dibagi 100.000 dikurangi 60.000. BEP sama dengan 20 juta dibagi 40.000. Diketahui titik impas atau BEP pada UMKM tersebut sebesar 500 unit. Jadi, UMKM ini perlu menjual 500 sepatu untuk mencapai titik impas, di mana UMKM memperoleh pendapatan yang cukup untuk menutup semua biaya yang telah dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya variabel.
Oleh karena itu, pada titik ini UMKM tidak akan mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan. Namun, jika pemilik UMKM tersebut berhasil menjual lebih dari 500 unit sepatu, maka pemilik tersebut baru akan mulai menghasilkan keuntungan. Yang selanjutnya adalah interpretasi hasil. Pertama, pemilik UMKM sepatu handcraft harus mampu menjual minimal 500 unit sepatu agar tidak mengalami kerugian. Memahami jumlah minimum penjualan sangat diperlukan agar usaha dapat berjalan dengan lancar tanpa mengalami kerugian. Yang kedua, pemilik UMKM harus dapat mengembangkan strategi penjualan yang efisien untuk mencapai atau melampaui BEP. Jika target penjualan di bawah BEP, maka UMKM sepatu handcraft tersebut akan mengalami kerugian. Yang ketiga, mengetahui BEP dapat membantu menentukan harga jual yang menguntungkan tanpa harus mengorbankan jumlah penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas. Jadi kesimpulannya, pemahaman terhadap BEP membantu UMKM sepatu handcraft untuk mengelola bisnis secara efisien, mengambil keputusan strategis yang tepat, dan memastikan keberlangsungan usaha berjalan dengan baik dengan tetap fokus pada profitabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Probabilitas break-even point atau yang sering disebut BEP dalam UMKM sepatu handcraft. Nah, ada beberapa strategi di antaranya, yaitu yang pertama, peningkatan volume penjualan. Dalam peningkatan volume penjualan, kita dapat menjual lebih dari jumlah yang diperlukan untuk mencapai BEP. UMKM juga dapat meningkatkan probabilitas. Nah, ada beberapa strategi untuk meningkatkan volume penjualan, di antaranya yaitu strategi pemasaran yang lebih agresif, promosi atau pembukaan saluran penjualan baru juga dapat membantu meningkatkan volume penjualan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengendalian biaya. Dalam pengendalian biaya ini, meskipun BEP sudah terlewati, pengendalikan biaya tetap dan variabel tetap diperlukan untuk meningkatkan probabilitas. Nah, dalam pengendalian biaya ini, kita dapat memberikan solusi yaitu mengevaluasi ulang biaya-biaya operasional atau efisiensi dalam proses produksi. Nah, yang selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk ini, kita juga dapat menawarkan keunikan pada desain, bahan, dan gaya sepatu UMKM tersebut untuk membedakan dari kompetisi lainnya. Nah, seperti inovasi desain, kualitas bahan yang superior. Nah, yang selanjutnya yaitu kualitas dan layanan pelanggan. Dalam menjaga kualitas produk UMKM agar tetap tinggi dan memberikan layanan pelanggan yang luar biasa, kita dapat membangun basis pelanggan yang setia dan merekomendasikan produk pada UMKM tersebut kepada orang lain.